Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah rumah yang terlalu sunyi. Malam itu, rumah 2 lantai di pinggiran Jakarta terasa seperti gua kosong. Lampu ruang tamu menyala terang, tapi tak ada suara. Dinda duduk di sofa kulit putih yang masih baru, kakinya menjuntai, ponsel di tangan. Jam dinding menunjukkan pukul 11.47. Arga belum pulang lagi. Pesan terakhir darinya masuk 3 jam lalu. Meeting molor, pulang jam 12-an. Tidur duluan ya. Dinda membaca pesan itu berkali-kali. Hanya itu. Tak ada, sayang. Tak ada, maaf. Tak ada apa-apa. Ia meletakkan ponsel di meja kaca, lalu memeluk bantal. Bau kopi Arga masih menempel di sofa, tapi orangnya tak ada. Dinda menarik napas panjang. Udara AC dingin menusuk kulitnya, tapi hatinya lebih dingin. Ia bangkit, berjalan ke dapur. Gelas-gelas bersih tertata rapi di rak. Ia buka kulkas, ambil air mineral, minum setengah botol. Lalu ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap taman. Lampu taman otomatis menyala, menerangi rumput hijau yang dipangkas sempurna. Tak ada anak bermain, tak ada suara tetangga. Hanya angin malam yang menggoyang daun-daun. Dinda kembali ke sofa. Ponselnya bergetar. Bukan Arga. Hanya notifikasi TikTok, video baru dari Mama Gemas. Suami pulang bawa kue ulang tahun. Dinda klik. Seorang wanita berusia 30-an tersenyum lebar. Suaminya memeluk dari belakang. Kue coklat bertuliskan, Happy 7th Anniversary. Komentar bertebaran, romantis banget. Goals, suamiku aja lupa. Dinda menutup video itu. Dadanya sesak. Ia scroll lagi. Video orang pacaran di taman, video keluarga piknik, video ibu-ibu joget bareng anaknya. Semua bahagia. Semua punya cerita. Dinda, ia punya rumah besar, mobil mewah, tas branded, tapi tak punya cerita. Hanya rutinitas. Bangun, masak, cuci piring, nunggu Arga pulang, tidur. Besok ulangi lagi. Air mata jatuh tanpa suara. Dinda hapus cepat-cepat. Ia tak mau menangis. Sudah 5 tahun menikah, ia janji pada dirinya sendiri, aku nggak akan jadi istri cengeng. Tapi malam ini, janji itu rapuh. Ia buka galeri foto. Foto pernikahan mereka, Arga tersenyum lebar, memeluk pinggang Dinda. Dinda cantik dengan gaun putih, rambut panjang tergerai. Mereka bahagia saat itu. Kapan terakhir Arga memeluknya seperti itu? Dinda tak ingat. Ia buka lemari di kamar. Di rak paling atas, ada kotak sepatu berdebu. Di dalamnya, akun TikTok lamanya Dinda Cantik 99. Dulu ia sering live, joget, cerita-cerita. Followersnya ribuan. Arga dulu suka lihat, bilang, kamu lucu kalau live. Tapi setelah menikah, Arga minta ia hapus. Nggak pantas istri orang main TikTok, katanya. Dinda nurut. Ia hapus aplikasi, hapus akun, hapus dirinya yang dulu. Malam ini, ia install lagi. Jari gemetar saat login. Akun masih ada, followers tinggal 200-an. Ia buka kamera, lihat wajahnya. Mata sembab, rambut acak-acakan. Ia rapikan rambut, pakai lipstik merah tipis. Lalu tekan tombol, go live. Halo? Masih ada yang ingat aku nggak ya? Suaranya pelan, ragu. Chat mulai masuk. Mbak Dinda? Lama banget. Cantik banget masih. Live lagi dong sering-sering. Dinda tersenyum kecil. Dadanya hangat. Ada yang ingat, ada yang lihat. Ia cerita-cerita kecil. Masak apa hari ini? Nonton drakor apa? Tak ada yang tanya suaminya. Tak ada yang tahu ia kesepian. Tapi cukup. Cukup ada yang dengar. Live berjalan 30 menit. Dinda lihat jam. Pukul 12.15. Arga belum pulang. Ia mau matikan live, tapi notifikasi masuk. Pepeng Cilok lagi live jualan di pinggir jalan. Dinda klik. Seorang pria bertubuh sedang, kaos oblong lusuh, berdiri di depan gerobak kecil. Lampu neon kuning menerangi wajahnya. Ia sedang menusuk cilok, nyanyi-nyanyi kecil. Ciloknya enak enggak, Bang? Tanya seseorang di live. Enak dong. Bikin sendiri. Coba dulu, gratis kalau nggak enak. Jawab pria itu sambil ketawa. Suaranya renyah, matanya berbinar. Namanya Pepeng. Dinda tersenyum. Ia ketik, enak nggak ciloknya? Pepeng baca, lihat kamera. Mbak yang cantik nih. Coba dulu, gratis buat Mbak.
Ia angkat tusuk cilok, pura-pura kasih ke kamera. Penonton live ketawa. Dinda juga ketawa. Sudah lama ia tak ketawa lepas. Live Pepeng ramai. Orang-orang komentar, kirim gift. Dinda ikut kirim stiker hati. Pepeng balas, makasih Mbak cantik. Besok jualan dekat rumah Mbak nih, boleh mampir? Dinda kaget. Ia tak bilang alamatnya. Mungkin cuma bercanda. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Sayang, aku pulang. Suara Arga. Dinda buru-buru matikan live. Ia taruh ponsel di meja, pura-pura tidur di sofa. Arga masuk, dasi longgar, wajah lelah. Kamu belum tidur? Tanyanya datar. Baru aja mau, jawab Dinda, suara dibuat ngantuk. Arga cium keningnya sekilas, bau parfum mahal bercampur keringat. Aku mandi dulu ya. Ia naik ke lantai atas. Dinda buka ponsel lagi. Chat dari Pepeng. Makasih ikut live-nya, Mbak. Seneng banget. Besok jualan di dekat komplek Bintang Mas, jam 7 malam. Kalau Mbak lewat, mampir ya. Gratis ciloknya. Dinda baca berkali-kali. Jantungnya berdegup kencang. Ia hapus chat itu, tapi senyumnya tak hilang. Malam semakin larut. Arga sudah mendengkur di kamar. Dinda duduk di kamar mandi, pintu terkunci. Ia buka keran air, biar suara air menutupi isaknya. Air mata jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena ada yang memanggilnya, Mbak cantik. Ada yang lihat dia, ada yang buat dia merasa hidup. Ia lihat cermin. Wajahnya basah. Dinda, kamu gak boleh gini, bisiknya pada bayangannya. Tapi jari-jarinya sudah buka TikTok lagi. Ia follow Pepeng Cilok. Lalu matikan ponsel, peluk lutut. Malam itu, rumah tetap sunyi. Tapi hati Dinda mulai berisik. Pepeng dan gerobaknya. Pukul 7.12 malam, gerobak cilok Pepeng sudah terparkir di pinggir jalan dekat pasar malam. Lampu neon kuning bergoyang di tiup angin, menerangi tumpukan cilok putih mengkilat di atas kukusan. Bau kuah kacang dan bawang goreng menarik orang-orang yang lewat. Pepeng berdiri di belakang gerobak, kaos oblong biru tua basah keringat, celana pendek, sandal jepit. Ia menusuk cilok satu persatu, tersenyum ke setiap pembeli. Berapa, Bang? Tanya seorang anak SMA. 5 tusuk 10.000, Dik. Mau pedas? Pepeng balas sambil nyanyi kecil. Cilok, cilok, enak dimakan malam-malam. Anak itu ketawa. Bayar, pergi. Pepeng hapus keringat di dahi dengan lengan baju. Matanya lelah, tapi senyumnya tak pudar. Di kontrakannya yang sempit, pagi tadi ibunya batuk-batuk lagi. Obat habis. Tagihan listrik menumpuk. Tapi Pepeng tak pernah bilang susah di live-nya. Di TikTok, ia hanya Pepeng yang lucu, yang bikin orang lapar, yang bikin orang ketawa. Malam ini live-nya sudah 400 penonton. Ia angkat kamera, tunjuk cilok. Yang belum makan, buruan. Nanti kehabisan. Dinda duduk di kamar, pintu terkunci. Arga lagi meeting online di ruang kerja. Suara Arga terdengar samar dari balik pintu. Target kuartal ini harus naik 15%. Dinda buka TikTok, langsung cari Pepeng Cilok. Live-nya masih nyala. Ia pakai earphone, volume kecil. Wajah Pepeng muncul di layar, penuh energi. Mbak cantik kemarin mana ya? Yang kirim hati. Pepeng baca komentar sambil nyanyi. Dinda tersipu. Ia ketik, lagi makan malam nih, Bang. Pepeng baca keras, Mbak lagi makan malam. Makan apa, Mbak? Kalau cilok, lebih enak. Ia angkat tusuk cilok, pura-pura kasih ke kamera. Penonton ketawa. Dinda juga ketawa pelan. Dadanya hangat. Live selesai jam 10. Pepeng matikan kamera, mulai beres-beres. Tapi ponselnya bergetar. Pesan DM. Dinda cantik 99, ciloknya kelihatan enak banget. Beneran gratis kalau nggak enak? Pepeng tersenyum. Wajahnya capek, tapi matanya berbinar. Ia balas. Pepeng cilok, beneran? Mbak, tapi pasti enak. Mbak tinggal di mana? Besok saya jualan dekat Bintang Mas lagi. Dinda baca pesan itu di kamar mandi. Ia lagi cuci piring, tapi pikirannya melayang. Arga tadi cuma bilang, aku tidur duluan, capek. Tak tanya Dinda makan apa. Tak tanya Dinda kenapa matanya sembab. Dinda balas,
Dekat situ kok. Tapi nggak janji mampir ya. Pepeng langsung balas voice note. Suaranya renyah, nggak apa-apa, Mbak. Kalau lewat, mampir aja. Saya traktir. Namanya juga rezeki. Dinda putar voice note itu 2 kali. Suara Pepeng seperti angin malam, masuk ke telinganya, mengisi ruang kosong di dadanya. Malam itu mereka chat sampai jam 1. Pepeng cerita ibunya sakit ginjal, harus cuci darah 2 kali seminggu. Tapi saya nggak boleh sedih, Mbak. Kalau sedih, ciloknya nggak enak, katanya sambil ketawa. Dinda cerita Arga lupa ulang tahun pernikahan mereka bulan lalu. Saya masak steak, lilin, bunga. Dia pulang jam 2 pagi, bilang, capek, terus tidur. Pepeng diam sebentar, lalu balas, Mbak cantik kok sendirian gitu. Dinda menangis di balik layar. Ia hapus air mata, ketik, biasa aja. Tapi Pepeng tahu. Ia kirim voice note lagi, Mbak, kalau capek, cerita aja sama saya. Saya nggak pintar, tapi saya dengar. Dinda putar voice note itu berkali-kali. Suara Pepeng seperti peluk dari jauh. Pagi harinya, Dinda bangun dengan mata bengkak. Arga sudah pergi ke kantor. Di meja makan, ada secari kertas, ada meeting pagi, pulang malam. Makan siang di luar ya. Dinda buka kulkas. Kosong. Ia masak mie instan, makan sendirian. Lalu buka TikTok. Pepeng lagi live pagi, jualan di pasar tradisional. Ia pakai topi baseball, tersenyum ke kamera. Pagi, Mbak cantik. Lagi sarapan apa? Dinda ketik, mie instan. Pepeng baca, pura-pura sedih, kasihan mbakku. Nanti malam saya bawain cilok spesial ya, gratis. Penonton live ribut, Mbak siapa sih bang? Pepeng ketawa, rahasia dong. Malamnya, Dinda bohong ke Arga. Aku jalan sama Rina, tetangga sebelah. Arga cuma mengangguk, lanjut telepon. Dinda pakai hoodie hitam, masker, jalan kaki ke ujung komplek. Jantungnya berdegup kencang. Ia lihat gerobak Pepeng dari kejauhan. Lampu kuning, asap mengepul, bau cilok menggoda. Pepeng lagi melayani pembeli. Ia lihat Dinda, matanya membesar. Mbak, beneran datang? Suaranya pelan, takut salah orang. Dinda buka masker sedikit, tersenyum. Iya, bang, mau cilok gratisnya. Pepeng buru-buru ambil tusuk cilok, kasih ke Dinda. Makan dulu, Mbak, panas. Dinda gigit. Kuah kacang pedas manis, cilok kenyal. Enak, katanya. Pepeng tersenyum lebar. Kan saya bilang. Mereka ngobrol di pinggir jalan. Pepeng cerita ibunya dulu jualan cilok, resepnya turun-temurun. Dinda cerita dulu ia suka joget di TikTok, tapi sekarang lupa. Pepeng bilang, Mbak joget lagi dong, pasti lucu. Dinda ketawa. Sudah lama ia tak ketawa lepas. Tiba-tiba Dinda menangis. Air matanya jatuh ke cilok. Maaf, katanya, hapus air mata. Pepeng diam, lalu pegang tangan Dinda pelan. Nggak apa-apa, Mbak, saya di sini. Tangan Pepeng kasar, penuh kapalan, tapi hangat. Dinda tarik tangan, tapi hatinya tak mau. Jam 10, Dinda pulang. Pepeng kasih bungkus cilok, buat suami Mbak. Dinda tersenyum pahit. Dia nggak suka cilok. Pepeng cuma mengangguk. Di rumah, Arga lagi tidur. Dinda buka bungkus cilok, makan sendirian di dapur. Air matanya jatuh lagi. Ciloknya enak, tapi hatinya asin. Ia buka ponsel, lihat chat Pepeng. Makasih malam ini, Mbak. Seneng banget ketemu Mbak. Besok saya jualan di kafe kecil dekat pom bensin, jam 2 siang. Kalau Mbak mau, kita ngobrol lagi. Nggak ada cilok, cuma kopi. Dinda baca berkali-kali. Jantungnya berdegup kencang. Ia hapus chat itu, tapi senyumnya tak hilang. Malam itu, ia tidur dengan bau cilok di bajunya, dan nama Pepeng di pikirannya. Pertemuan pertama. Dinda berdiri di depan cermin kamar mandi, pintu terkunci rapat. Jam menunjukkan pukul 18.45. Arga tadi menelepon dari bandara,
Pesawat Delay, pulang jam 11 malam. Kamu makan dulu ya. Hanya itu. Tak ada hati-hati atau rindu. Dinda menatap bayangannya. Rambutnya diikat ponytail sederhana, hoodie abu-abu longgar, celana jogger hitam, masker di saku. Ia pakai sepatu kets putih yang jarang dipakai. Cuma jalan kaki, katanya pada dirinya sendiri. Tapi jantungnya berdegup seperti mau lomba lari. Di luar, komplek Bintang Mas mulai sepi. Lampu jalan kuning menyala satu persatu. Dinda jalan pelan, tangan di saku hoodie. Angin malam menyelinap di kulitnya. Ia lihat gerobak Pepeng dari kejauhan. Lampu neon kuning bergoyang, asap mengepul, bau cilok menggoda. Ada 3 orang antre. Pepeng berdiri di belakang gerobak, kaos oblong hijau tua, celana pendek, sandal jepit. Ia lagi nyanyi kecil sambil menusuk cilok. Dinda berhenti di bawah pohon Kamboja, 3 meter dari gerobak. Ia tarik masker naik, tutupi hidung dan mulut. Jantungnya semakin kencang. Pulang aja, bisiknya, tapi kakinya tak bergerak. Pepeng lihat ke arahnya. Matanya menyipit, lalu membesar. "Mbak?" Suaranya pelan, takut salah orang. Dinda turunkan masker sedikit, tersenyum tipis. "Iya, Bang. Lagi-lagi mau cilok gratis." Pepeng ketawa renyah. "Wah, Mbak beneran datang lagi. Tunggu bentar ya, pembeli selesai dulu." Ia buru-buru layani 3 orang itu. Tangan Pepeng lincah, tusuk cilok, tuang kuah, kasih sambal. 10.000, Mas. Makasih. Pembeli pergi. Tinggal mereka berdua. Pepeng hapus tangan ke celemek lusuh. "Makan di sini aja, Mbak, panas." Ia taruh 2 tusuk cilok di piring plastik. Kasih ke Dinda. Dinda duduk di bangku kayu kecil di pinggir trotoar. Pepeng duduk di sebelahnya, jarak 1 meter. "Enak enggak?" tanyanya, matanya berbinar. Dinda gigit cilok. Kuah kacang pedas manis, cilok kenyal. "Enak banget," katanya jujur. Pepeng tersenyum lebar, giginya putih. "Kan saya bilang, resep ibu, nggak ada duanya." Mereka ngobrol pelan. Pepeng cerita ibunya masuk rumah sakit lagi pagi tadi. Cuci darahnya molor, dokter bilang ginjalnya makin lemah. Suaranya datar, tapi matanya berkaca. "Tapi saya nggak boleh sedih, Mbak. Kalau sedih, ciloknya nggak enak." Ia ketawa paksa. Dinda menunduk. "Kamu kuat banget, Bang." Pepeng menggeleng. "Biasa aja. Hidup kan gitu. Yang penting ibu masih bisa lihat saya jualan." Ia buka dompet lusuh, tunjuk foto ibunya, wanita tua kurus, tersenyum di depan gerobak cilok. "Dulu ibu yang jualan. Saya cuma bantu. Sekarang giliran saya." Dinda tiba-tiba cerita. "Suamiku lupa ulang tahun pernikahan kita bulan lalu." Suaranya pelan, seperti bisik. "Aku masak steak, beli lilin, bunga mawar. Dia pulang jam 2 pagi, bilang, capek, terus tidur." Air matanya jatuh ke cilok. Ia hapus cepat-cepat. "Maaf, aku nggak tahu kenapa cerita gini." Pepeng diam. Lalu ia geser lebih dekat, jarak tinggal 1/2 meter. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya dengar." Tangan Pepeng naik, ragu, lalu pegang tangan Dinda pelan. Tangan Pepeng kasar, penuh kapalan, tapi hangat. Jari-jarinya gemetar. "Mbak cantik, Mbak baik. Mbak nggak pantas sendirian." Dinda menatap tangan Pepeng. Hangat. Sudah lama tak ada yang pegang tangannya begitu. Ia tarik tangan pelan, tapi hatinya tak mau. "Aku sudah punya suami, Bang." Pepeng tersenyum kecil. "Saya tahu. Saya cuma bilang, Mbak nggak pantas kesepian." Mereka diam. Hanya suara motor lewat, suara cilok mendidih. Dinda lihat jam, pukul 19.30. "Aku harus pulang." Pepeng kasih bungkus cilok lagi. "Buat suami Mbak." Dinda tersenyum pahit. Dia nggak suka cilok. Pepeng cuma mengangguk. "Kalau gitu, buat Mbak aja. Makan malam nanti." Dinda jalan pulang. Kakinya berat. Di rumah, lampu ruang tamu masih nyala. Arga belum pulang.
Dinda buka bungkus cilok, makan sendirian di dapur. Air matanya jatuh lagi. Ciloknya enak, tapi hatinya asin. Pukul 23.15, Arga pulang. Dasi longgar, wajah lelah. "Kamu dari mana?" tanyanya datar. Lihat Dinda pakai hoodie. "Jalan sama Rina, tetangga," bohong Dinda. Suaranya tenang, tapi jantungnya berdegup kencang. Arga mengangguk. "Aku mandi dulu." Ia naik ke lantai atas. Dinda buka ponsel. Chat dari Pepeng. "Makasih malam ini, Mbak. Seneng banget ngobrol sama Mbak. Besok saya jualan di kafe kecil dekat pom bensin, jam 2 siang. Kalau Mbak mau, kita ngobrol lagi. Kopi saya yang bayar." Dinda baca berkali-kali. Jari-jarinya gemetar. Ia hapus chat itu, tapi senyumnya tak hilang. Malam itu, Dinda tidur di sofa. Arga mendengkur di kamar. Dinda peluk bantal, bau cilok masih menempel di hoodie-nya. Ia tutup mata, tapi wajah Pepeng muncul. Tangan Pepeng yang hangat. Suara Pepeng yang renyah. "Mbak nggak pantas kesepian." Dinda menangis pelan. Air matanya jatuh ke bantal. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa dilihat. Ia merasa hidup. Rahasia yang makin dalam. Siang itu, kafe, kopi hitam, di pinggir jalan raya terasa ramai tapi tetap sepi buat Dinda. Meja-meja kayu kecil penuh mahasiswa dan pekerja kantoran. Bau kopi tubruk dan gorengan menyeruak. Dinda duduk di sudut paling belakang, dekat jendela kaca buram. Ia pakai kacamata hitam besar, topi baseball, hoodie abu-abu yang sama. Jantungnya berdegup kencang sejak keluar rumah. Arga tadi cuma bilang, "Aku ke kantor, meeting sama investor. Pulang malam." Tak tanya Dinda mau kemana. Pukul 13.55. Pepeng masuk lelet, bawa tas kresek berisi termos kopi dan gelas plastik. Ia pakai kemeja lengan pendek kotak-kotak, celana jeans sobek di lutut, sandal jepit. Wajahnya penuh senyum, tapi matanya merah. "Mbak," sapanya pelan, langsung duduk di depan Dinda. "Maaf telat, tadi ibu minta dibawain bubur." Dinda buka kacamata hitam, tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Ibu kamu gimana?" Pepeng tuang kopi hitam dari termos ke 2 gelas plastik. "Masih di RS. Dokter bilang harus operasi, tapi biayanya." Ia berhenti, tersenyum paksa. "Nggak usah dipikirin. Kopi dulu, Mbak." Mereka ngobrol. Bukan cuma cilok atau TikTok. Pepeng cerita mimpinya, punya warung kecil sendiri, pakai nama ibunya. Cilok Bu Marni. Biar orang ingat ibu meski dia udah nggak ada. Suaranya bergetar. Dinda dengar, dadanya sesak. Ia cerita dulu ia kuliah desain grafis, tapi drop out demi nikah sama Arga. Arga bilang, "Kamu nggak perlu kerja, aku cukupin semua." Tapi aku cuma jadi hiasan. Pepeng menatap Dinda lama. "Mbak punya bakat. Saya lihat di TikTok lama Mbak, desainnya bagus-bagus. Bikin logo buat warung saya dong." Dinda ketawa kecil. "Serius? Serius? Bayar cilok seumur hidup," kata Pepeng, matanya berbinar. Mereka keluar kafe jam 15.30. Pepeng antar Dinda sampai pom bensin. "Mbak pulang naik ojek aja, panas." Ia kasih uang 50.000. Dinda tolak, tapi Pepeng paksa. "Buat ongkos." "Saya nggak enak hati." Dinda akhirnya terima. Saat pamit, Pepeng tiba-tiba dekatkan wajah, cium pipi Dinda sekilas. Bibirnya kasar, bau kopi dan keringat. "Makasih ya, Mbak. Besok ketemu lagi." Dinda kaget. Pipinya panas. Ia mengangguk pelan, lalu naik ojek. Di jalan, ia pegang pipi yang dicium. Jantungnya berdegup kencang. "Ini salah," bisiknya, tapi senyumnya tak bisa hilang. Malamnya, Arga pulang jam 22. Wajahnya tegang. "Kamu dari mana tadi siang?" tanyanya datar. Lihat Dinda pakai hoodie lagi. "Ke mall sama Rina, beli baju," bohong Dinda. Arga buka ponsel Dinda, cek riwayat lokasi. Kafe kopi hitam, mall mana itu? Suaranya naik.
Dinda panik. Kita mampir dulu, Rina haus. Arga tatap Dinda lama. Jangan bohong, Din. Ia buka aplikasi chat, tapi Dinda hapus semua. Arga cuma menggeleng, naik ke kamar. Aku capek. Dinda duduk di sofa, tangan gemetar. Ia buka ponsel, lihat chat Pepeng. Mbak, makasih hari ini. Seneng banget. Ibu tadi senyum lihat foto kita, yang Mbak edit tadi. Besok saya jualan di depan RS, jam 6 sore. Kalau Mbak mau, temenin ibu saya ya. Dia suka cerita sama orang cantik. Dinda baca berkali-kali. Ia mau hapus aplikasi TikTok, tapi jari-jarinya tak mau. Malam itu, ia tidur di kamar tamu. Arga mendengkur di kamar utama. Dinda buka galeri, lihat foto selfie dia dan Pepeng di kafe. Pepeng tersenyum lebar, Dinda malu-malu. Ia hapus foto itu, tapi screenshot dulu. 2 hari berikutnya, Dinda sering keluar. Arga mulai curiga. Ia pasang aplikasi pelacak di ponsel Dinda tanpa sepengetahuannya. Malam ketiga, Arga pulang cepat. Rumah kosong. Ia buka aplikasi, lihat titik merah di depan RS Harapan Kita. Jam 18.45. Di RS, Dinda duduk di bangku taman depan gedung rawat inap. Pepeng berdiri di gerobak cilok kecilnya, melayani perawat dan keluarga pasien. Dinda pakai masker, topi, tapi Pepeng langsung kenal. Mbak, ibu di dalam, lagi istirahat. Mampir dulu ya. Ia kasih cilok gratis ke Dinda. Mereka ngobrol di bangku. Pepeng cerita ibunya senang Dinda mau datang. Ibu bilang, anakmu cantik, nak, jangan dilepas. Pepeng ketawa, tapi matanya berkaca. Dinda pegang tangan Pepeng. Kamu kuat, Bang. Ibu pasti bangga. Tiba-tiba Pepeng peluk Dinda erat. Kepala Dinda di dadanya, bau keringat dan cilok. Mbak, saya takut kehilangan ibu. Tapi sama Mbak, saya nggak takut apa-apa. Dinda menangis di pelukan itu. Ia tahu ini salah. Tapi pelukan Pepeng hangat, penuh hidup. Pukul 19.30, Dinda pulang. Di rumah, lampu ruang tamu mati. Arga duduk di sofa, ponsel di tangan. Kamu dari RS? Suaranya dingin. Dinda kaget. Iya, temenku sakit. Arga tunjuk layar ponsel, peta lokasi Dinda di RS. Temen siapa? Rina? Dia di Bali, Din. Dinda menangis. Maaf, aku cuma. Arga berdiri, suaranya naik. Kamu ketemu siapa? Jangan bohong lagi. Ia buka laci, ambil kunci mobil. Aku cari tahu sendiri. Dinda pegang lengan Arga. Jangan, aku cuma temen TikTok. Arga tatap Dinda lama. Matanya merah. Aku percaya kamu, Din. Tapi kalau kamu bohong, ia pergi, pintu dibanting keras. Dinda duduk di lantai, menangis terseduh. Ia buka ponsel, chat Pepeng. Kita nggak boleh ketemu lagi. Suamiku curiga. Pepeng balas cepat. Kenapa takut sama perasaan sendiri? Mbak, saya cuma mau Mbak bahagia. Kalau Mbak nggak mau, saya ngerti. Tapi saya nggak akan lupa Mbak. Dinda hapus chat itu. Tapi malam itu, ia tidur dengan bantal basah. Arga tak pulang. Di RS, Pepeng duduk di samping ibunya, pegang tangan kurus itu. Bu, anak cantik tadi nggak datang lagi. Tapi aku tetap jualan cilok ya. Buat ibu. Batas yang terlewat. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Jalanan macet, klakson mobil berderum, lampu-lampu kota buram di balik kaca mobil. Dinda duduk di kursi penumpang motor Pepeng, peluk pinggangnya erat. Baju mereka basah kuyup. Pepeng pakai jas hujan plastik. Dinda cuma hoodie abu-abu yang sudah menempel di kulit. Sabar ya, Mbak. Sebentar lagi sampai, kata Pepeng, suaranya terdengar di balik helm. Mereka berhenti di motel kecil pinggiran kota, lampu neon merah bertuliskan, Mawar Indah, berkedip-kedip. Pepeng parkir motor di belakang, bantu Dinda turun. Tangan Pepeng gemetar pegang tangan Dinda. Mbak yakin? Tanyanya, matanya penuh keraguan. Dinda mengangguk pelan.
Air hujan menetes dari rambutnya. Aku cuma mau lari sebentar. Bang? Suaranya bergetar. Di rumah, Arga lagi bisnis trip ke Surabaya. Pesan terakhirnya, pulang minggu. Jaga rumah ya. Hanya itu. Pepeng bayar kamar di resepsionis tua yang tak peduli. Kamar 108, lantai 2. Bau karbol dan asap rokok murah. Kasur king size dengan sprei putih kusut, AC berisik, lampu kuning redup. Pepeng tutup pintu, kunci. Mereka berdiri canggung. Aku mandi dulu, kata Dinda, masuk kamar mandi kecil. Air dingin menyiram tubuhnya. Ia lihat cermin buram. Wajahnya pucat, mata sembab. Ini salah, bisiknya. Tapi bayang Pepeng di luar membuat dadanya sesak. Ia keluar pakai handuk putih motel, rambut basah menempel di bahu. Pepeng duduk di ujung kasur, kaos basah dilepas, badannya kurus tapi berotot. Ia lihat Dinda, matanya penuh rasa takut dan rindu. Mbak, aku nggak minta apa-apa. Cuma mau Mbak tahu, aku ada. Suaranya pelan. Dinda duduk di sampingnya. Tangan Pepeng naik, usap pipi Dinda. Jari-jarinya kasar, tapi lembut. Mereka saling tatap. Lalu bibir Pepeng sentuh bibir Dinda. Ciuman pertama. Lembut, ragu, penuh rasa bersalah. Dinda menangis di ciuman itu. Air matanya bercampur air hujan di wajah Pepeng. Mereka jatuh ke kasur. Baju-baju jatuh ke lantai. Tubuh mereka bersatu. Dinda menangis terseduh, tapi tak menolak. Pepeng peluk erat, bisik di telinga Dinda, "Aku cinta Mbak." Meski cuma tukang cilok. Dinda cuma peluk balik, tak bisa bicara. Rasa hidup kembali mengalir di nadinya, tapi rasa bersalah menusuk seperti pisau. Setelahnya, mereka berbaring diam. Hujan masih deras di luar. AC berisik. Pepeng usap rambut Dinda. "Mbak nyesel?" tanyanya pelan. Dinda menatap langit-langit. "Aku nggak tahu, Bang. Aku cuma lelah jadi istri yang nggak dilihat." Pepeng peluk Dinda erat. "Aku lihat Mbak. Setiap hari." Pukul 23.30, Dinda mandi lagi. Air panas habis, cuma dingin. Ia gosok tubuhnya keras, seperti mau hapus bekas Pepeng. Tapi bau sabun murah motel tak bisa hapus rasa di hatinya. Pepeng duduk di kasur, pakai kaos lagi. "Mbak pulang sekarang?" Dinda mengangguk. "Arga pulang besok pagi." Pepeng antar Dinda naik motor. Hujan sudah reda, jalanan bas hinting. Dinda peluk pinggang Pepeng erat. Di depan komplek, Pepeng berhenti. "Mbak, kalau Mbak butuh apa-apa, telepon aja. Aku ada." Dinda turun, kaki gemetar. "Makasih, Bang." Ia mau pergi, tapi Pepeng pegang tangannya. "Aku serius, Mbak. Aku nggak main-main." Dinda menangis. "Aku tahu. Tapi aku sudah punya suami." Pepeng lepaskan tangan. "Aku ngerti." Dinda masuk rumah jam 1.15. Lampu ruang tamu mati. Ia buka sepatu, jalan pelan ke kamar mandi. Mandi lagi, gosok tubuh sampai merah. Lalu duduk di lantai kamar mandi, peluk lutut. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia lihat cermin. Wajahnya seperti orang lain. "Dinda, kamu sudah gila," bisiknya. Pagi harinya, Arga pulang jam 7. Wajahnya segar, bawa oleh-oleh pempek. "Sayang, aku kangen," katanya, cium kening Dinda. Dinda tersenyum paksa. "Aku juga." Tapi dadanya sesak. Arga tak tahu Dinda mandi 3 kali semalam, tak tahu Dinda menangis sampai tenggorokan kering. Siang itu, Dinda buka ponsel. Chat Pepeng. "Mbak, makasih malam tadi. Aku nggak akan lupa. Kalau Mbak nyesel, aku ngerti. Tapi aku tetap jualan cilok, tetap live, tetap nunggu Mbak." Dinda hapus chat itu. Tapi malamnya, ia buka lagi. Lihat foto Pepeng di TikTok, tersenyum di depan gerobak. Ia menangis lagi. Malam berikutnya, Arga pulang cepat. Ia lihat Dinda sering mandi larut malam, sering pakai hoodie, sering diam. "Kamu kenapa, Din?" tanyanya, suara khawatir. Dinda bohong.
Lagi capek aja. Arga peluk Dinda. Maaf aku sibuk. Besok kita libur, ke mall yuk. Dinda mengangguk. Tapi di pelukan Arga, ia cuma ingat pelukan Pepeng. 2 hari kemudian, Pepeng live seperti biasa. Tapi matanya tak berbinar lagi. Ia baca komentar, "Bang Pepeng kok sedih?" Ia ketawa paksa, "Nggak sedih, cuma capek." Dinda nonton live itu diam-diam. Ia ketik, "Bang, aku nyesel." Tapi tak kirim. Ia hapus. Malam itu, Dinda duduk di balkon, lihat bintang. Ia pegang perutnya. Mual. Telat datang bulan 3 hari. Ia beli tes pack di apotek, sembunyi di laci. Hasilnya, 2 garis. Ia duduk di lantai kamar mandi, menangis terseduh. Tak tahu anak siapa, Arga atau Pepeng. Ia telepon Pepeng. Suara Pepeng renyah, "Mbak, kangen ya?" Dinda menangis. "Bang, aku hamil." Pepeng diam lama. Lalu, "Mbak, aku seneng. Tapi, aku tahu ini nggak gampang. Aku ada buat Mbak, apapun pilihannya." Dinda tutup telepon. Ia lihat cermin. Wajahnya hancur. "Dinda, kamu sudah hancurkan semuanya." Malam itu, Arga tidur nyenyak. Dinda duduk di samping kasur, pegang tangan Arga. "Maaf, Ga. Aku nggak tahu lagi siapa aku." Air matanya jatuh ke tangan Arga. Arga tak bangun, retak yang tak terlihat. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin meski AC dimatikan. Dinda berdiri di dapur, tangan gemetar memegang cangkir kopi. Arga masuk, dasi belum terpasang rapi, wajahnya tegang. Di meja makan, ponsel Dinda terbuka di aplikasi bank. Layar menunjukkan transfer 5 juta rupiah ke nomor rekening tak dikenal. Arga pegang ponsel itu, jari-jarinya menekan kuat. "Ini apa, Din?" Suaranya datar, tapi matanya penuh api. Dinda menelan ludah. "Bantu temen, Ga. Dia lagi susah." "Temen siapa? Rina? Dia nggak minta duit." Arga buka riwayat transfer lagi. Ada 3 kali, total 12 juta. "Kamu kasih duit ke siapa?" Suaranya naik, cangkir di tangan Dinda jatuh, pecah. Dinda menangis. "Maaf, aku cuma bantu orang baik." Arga lempar ponsel ke sofa. "Orang baik? Tukang cilok itu?" Ia buka galeri ponselnya sendiri, tunjuk foto buram. Dinda duduk di bangku RS, Pepeng peluk dari belakang. Foto dari teman Arga yang kebetulan lewat. "Ini orang baikmu?" Dinda ambruk ke lantai, pecahan cangkir di sekitar kakinya. "Ga, aku salah. Aku cuma kesepian." Arga tertawa pahit. "Kesepian? Aku kerja mati-matian buat kita. Rumah ini, mobil ini, semua aku kasih. Kamu malah selingkuh sama penjual cilok?" Ia buka pintu, keluar, mobilnya melaju kencang. Dinda duduk di lantai sampai siang. Ia telepon Pepeng. Suara Pepeng pelan, "Mbak, ibu meninggal tadi subuh." Dinda menangis. "Aku datang ya, Bang." "Jangan, Mbak. Suamimu marah. Aku nggak mau Mbak susah." Tapi sore itu, Dinda ke pemakaman umum di pinggiran kota. Ia pakai baju hitam sederhana, kerudung, masker. Pemakaman kecil, hanya beberapa tetangga kontrakan Pepeng. Pepeng berdiri di depan liang lahat, tangan memegang sekop. Wajahnya tua sebelum waktunya. Dinda dekati pelan. "Bang." Pepeng ia lihat Dinda, matanya merah. "Mbak datang." Ia peluk Dinda erat di depan makam. Orang-orang lihat, bisik-bisik. "Itu siapa? Pacar ya?" Dinda tak peduli. Ia peluk balik, menangis di bahu Pepeng. Setelah pemakaman, mereka duduk di pinggir jalan. Pepeng buka dompet, keluar foto ibunya. "Ibu seneng ketemu Mbak kemarin. Bilang, anakmu cantik, jangan disakitin." Pepeng menangis. "Sekarang ibu pergi. Aku cuma punya Mbak." Dinda pegang tangan Pepeng. "Aku hamil, Bang." Pepeng diam lama. Lalu peluk Dinda lagi. "Aku nggak peduli anak siapa. Aku sayang Mbak."
Kita mulai dari nol. Aku jual cilok, Mbak bantu desain warung. Kita bisa. Dinda menangis. Suamiku tahu semua. Pepeng usap air mata Dinda. Kalau dia buang Mbak, aku jemput. Aku cinta Mbak, meski cuma tukang cilok. Malam itu, Dinda pulang. Rumah gelap. Arga duduk di ruang tamu, lampu cuma satu. Di depannya, printout chat Dinda dan Pepeng yang ia pulihkan dari backup cloud. Baca, katanya dingin. Dinda baca. Semua chat, ciuman di motel, malam hujan, rencana kabur. Ia menangis terseduh. Ga, aku salah. Aku cuma... Arga berdiri. Kamu hancurkan keluarga kita, Din. Besok kamu keluar dari rumah ini. Suaranya pecah. Ia naik ke kamar, pintu dikunci. Dinda duduk di sofa sampai subuh. Ia kemasi tas kecil, baju, dokumen, tes pack positif. Ia tinggal surat di meja. Maaf, Ga. Aku nggak pantas jadi istrimu lagi. Aku pergi. Jaga diri. Pagi harinya, Arga bangun. Rumah kosong. Ia baca surat, duduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Ia telepon teman, cari alamat tukang cilok itu. Aku mau ketemu. Sore itu, Arga ke kontrakan Pepeng. Pintu terbuka, Pepeng lagi bersin gerobak. Kamu siapa? Tanya Pepeng. Arga tatap Pepeng lama. Suami Dinda. Pepeng menunduk. Masuk, Mas. Mereka duduk di teras sempit. Arga buka dompet, keluar foto pernikahan. Ini istriku. Kamu hancurkan. Pepeng menangis. Aku nggak minta, Mas. Mbak Dinda kesepian. Aku cuma kasih bahu. Arga tertawa pahit. Bahu? Kamu tidur sama dia? Pepeng diam. Aku salah. Tapi aku cinta dia. Arga berdiri. Kalau dia pilih kamu, jaga dia. Jangan sakitin. Ia pergi, motornya melaju kencang. Malam itu, Dinda dikontrakan Pepeng. Kamar sempit, kasur tipis, bau cilok menempel di dinding. Pepeng peluk Dinda. Mbak, kita mulai baru ya. Dinda mengangguk. Tapi di pelukan Pepeng, ia mimpi Arga. Ia bangun menangis. Aku nggak bisa, Bang. Dinda telepon Arga. Suara Arga datar. Kamu di mana? Aku salah. Ga, aku mau pulang. Arga diam lama. Rumah ini kosong tanpa kamu. Tapi aku nggak bisa lupa. Dinda tutup telepon. Ia lihat Pepeng tidur di samping. Wajahnya damai. Tapi hati Dinda hancur. Ia tahu, retak ini tak terlihat, tapi sudah dalam. Tak ada jalan kembali. Kebenaran yang meledak. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Petir menyambar-nyambar, langit seperti marah. Rumah 2 lantai di bintang mas gelap, hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Arga duduk di sofa kulit putih. Tangan memegang map tebal berisi printout chat, foto, dan bukti transfer. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur 2 malam. Di depannya, Dinda berdiri gemetar, baju basah kuyup karena lari dari kontrakan Pepeng. Ga, aku pulang. Suara Dinda pelan, seperti bisik. Arga angkat map itu. Baca dulu. Suaranya dingin, tapi bergetar. Dinda buka map dengan tangan gemetar. Chat demi chat terpampang. Pepeng. Mbak, malam tadi aku nggak bisa tidur. Rindu. Dinda, aku juga, Bang. Tapi aku takut. Foto buram di motel, Dinda dan Pepeng keluar kamar jam 2 pagi. Bukti transfer 12 juta ke rekening Pepeng. Catatan dokter, Dinda hamil 8 minggu. Dinda ambruk ke lantai, map jatuh berserakan. Ga, maaf, aku salah. Ia menangis terseduh, tangan mencoba pegang kaki Arga. Arga tarik kaki, berdiri. Kamu hancurkan semuanya, Din. Suaranya pecah, petir menyambar di luar. Ia ambil gelas kaca di meja, lempar ke dinding. Pecah berkeping-keping. 5 tahun. Aku kerja mati-matian. Rumah ini, mobil, liburan ke Bali, semua buat kamu.
Kamu malah tidur sama tukang cilok? Dinda peluk lutut, menangis. Aku kesepian, Ga. Kamu gak pernah di rumah. Aku cuma mau dilihat. Arga tertawa pahit, air matanya jatuh. Dilihat? Aku lihat kamu setiap hari. Aku kasih semua, tapi kamu pilih dia karena dilihat? Dia kasih apa? Cilok gratisan? Dinda bangkit, coba pegang tangan Arga. Aku salah. Aku mau perbaiki. Kita mulai lagi. Anak ini, anak kita. Arga tolak tangan Dinda keras. Anak kita? Kamu yakin? Kamu hamil setelah tidur sama dia di motel. Kamu pikir aku bodoh? Petir menyambar lagi. Dinda jatuh ke sofa, menangis terseduh. Aku nggak tahu, Ga. Aku takut. Tapi aku cinta kamu. Aku mau pulang. Arga buka laci, ambil kunci mobil. Pulang? Ini bukan rumahmu lagi. Ia buka pintu depan, hujan masuk. Keluar. Sekarang. Dinda gemetar. Hujan? Ga. Aku nggak punya tempat. Arga tatap Dinda lama. Matanya penuh luka. Kamu pilih dia. Pergi ke dia. Suaranya pecah. Ia tarik lengan Dinda, dorong ke teras. Jangan balik lagi. Dinda jatuh di teras, baju basah. Ga, maaf. Aku salah. Ia coba masuk lagi, tapi Arga tutup pintu, kunci. Lampu ruang tamu mati. Dinda pukul pintu, menangis. Ga, buka. Aku nggak punya siapa-siapa. Di dalam, Arga duduk di lantai, punggung bersandar pintu. Ia menangis seperti anak kecil. Tangan memegang foto pernikahan di dompet. Kenapa? Din? Kenapa? Bisiknya. Dinda duduk di teras sampai jam 1 pagi. Hujan tak reda. Ia buka tas kecil, cuma bawa baju ganti, dompet, test pack. Ia telepon Pepeng. Suara Pepeng ngantuk. Mbak, jam berapa ini? Bang, aku diusir. Aku di depan rumah. Pepeng bangun. Tunggu. Aku jemput. Pepeng datang naik motor butut, jas hujan sobek. Ia lihat Dinda basah kuyup, menangis. Mbak, ia peluk Dinda di tengah hujan. Ayo ke kontrakan. Aku jaga Mbak. Mereka naik motor, hujan menusuk kulit. Di kontrakan, Pepeng kasih handuk, buatkan teh hangat. Dinda duduk di kasur tipis, gemetar. Bang, aku hancurkan semuanya. Pepeng peluk Dinda. Enggak, Mbak, kita mulai baru. Anak ini, aku anggap anakku. Aku jual cilok, Mbak bantu desain. Kita bisa. Dinda menangis di pelukan Pepeng. Tapi di hatinya, ia lihat wajah Arga. Ia tahu, ini akhir. Pagi harinya, Arga bangun. Rumah kosong. Ia buka kulkas. Kosong. Ia buka lemari, baju Dinda hilang. Ia duduk di meja makan, lihat secari kertas. Maaf, Ga. Aku nggak pantas jadi istrimu. Jaga diri. Aku cinta kamu, selamanya. Arga pegang kertas itu, menangis. Ia telepon lawyer, aku mau cerai. Sore itu, Dinda dikontrakan Pepeng. Pepeng jualan cilok di depan kontrakan, live seperti biasa. Tapi matanya tak berbinar. Dinda duduk di dalam, pegang perut. Mual. Ia buka ponsel, lihat foto pernikahan. Ia hapus, tapi tangan gemetar. Malam itu, Arga duduk di balkon, minum bir. Ia buka TikTok, cari Pepeng cilok. Live Pepeng muncul. Pepeng tersenyum paksa. Cilok malam ini spesial, ada yang bantu bikin kuahnya. Kamera pindah ke Dinda, tersenyum tipis. Arga matikan ponsel, lempar ke lantai. Pecah. Di kontrakan, Dinda menangis pelan. Pepeng masuk, peluk dari belakang. Mbak, kita bahagia ya? Dinda mengangguk. Tapi air matanya jatuh ke lantai. Kebenaran sudah meledak. Tak ada yang bisa diperbaiki lagi. Kehidupan baru. 3 bulan setelah malam hujan itu, kontrakan Pepeng di pinggiran Jakarta terasa sempit tapi penuh suara. Pagi-pagi,
Bau kuah kacang menyeruak dari dapur kecil. Pepeng berdiri di depan kompor, mengaduk cilok dengan tangan lincah. Dinda duduk di kursi plastik, perutnya sudah membuncit 5 bulan. Ia pakai daster longgar, rambut diikat ponytail. Wajahnya pucat tapi tersenyum tipis saat Pepeng nyanyi kecil. Cilok, cilok, buat bayang. Bang, tambah garam sedikit, kata Dinda pelan. Pepeng cicip, angguk. Pas, Mbak. Kamu jago bikin kuah sekarang. Ia taruh cilok di piring, kasih ke Dinda. Makan dulu, anak kita butuh tenaga. Dinda gigit cilok. Enak, tapi hatinya hambar. Ia lihat Pepeng, matanya penuh cinta. Pepeng kerja keras, jualan pagi di pasar, siang di depan sekolah, malam live TikTok. Gerobaknya sudah dicat ulang. Logo, Cilok Bu Marni, hasil desain Dinda. Followers Pepeng naik jadi 50.000, banyak yang pesan cilok online. Tapi uang masih pas-pasan. Tagihan listrik menumpuk, kontrakan telat bayar 2 bulan. Malam itu, orang tua Dinda telepon. Suara ibunya dingin, "Kamu malu-maluin keluarga, Din. Bapak sakit gara-gara kamu. Jangan datang lagi." Dinda menangis di telepon. Pepeng peluk dari belakang. "Nggak apa-apa, Mbak. Kita punya keluarga sendiri sekarang." Tapi Dinda tak bahagia. Ia sering mimpi Arga. Rumah besar, sofa kulit putih, taman hijau. Ia bangun menangis. Pepeng bangun juga, peluk Dinda. "Mbak, aku nggak bisa kasih rumah besar. Tapi aku kasih hati." Dinda cuma mengangguk, tapi dadanya sesak. Sore itu, teman lama Dinda, Rina, datang. Ia lihat kontrakan sempit, kasur tipis, dinding retak. "Din, kamu yakin di sini?" tanyanya pelan. Dinda pegang perut. "Aku nggak punya pilihan, Rin." Rina kasih amplop. Dari Arga. Dia bilang, "Buat anak." Di dalamnya 50 juta. Dinda menangis. "Dia tahu aku hamil." Rina angguk. Dia lihat live Pepeng. Dia bilang, "Jaga anakku, meski bukan darahku." Pepeng lihat amplop, menolak. "Aku nggak butuh duit dia. Aku bisa kasih makan anak kita." Tapi Dinda simpan uang itu. Malam itu, ia telepon Arga. Suara Arga datar, "Kamu baik-baik aja?" Dinda menangis. "Maaf, Ga. Aku nggak pantas." Arga diam lama. "Aku sudah nikah lagi, Din. Dia baik. Jaga anakmu." Telepon ditutup. Dinda duduk di lantai, menangis terseduh. Pepeng peluk. "Mbak, aku seneng anak ini. Aku akan jadi ayah terbaik." Tapi Dinda lihat wajah Pepeng. Ia tua sebelum waktunya. Tangan kasar, punggung bungkuk, matanya lelah. 2 bulan kemudian, Dinda lahirkan bayi laki-laki di RSUD. Pepeng potong tali pusar, menangis. "Mbak, dia mirip kamu. Cantik." Bayi diberi nama Ilham. Pepeng jadi ayah penuh kasih. Ganti popok, nyanyi cilok, live TikTok sambil gendong Ilham. Followers naik lagi, banyak yang kasih gift. Tapi Dinda depresi. Ia sering diam, lihat Ilham, tapi tak bisa tersenyum. Malam itu, Dinda tinggalkan kontrakan. Ia tulis surat. "Bang, maaf. Aku nggak bisa jadi ibu yang baik. Aku nggak bahagia. Jaga Ilham. Aku pergi ke orang tua." Pepeng bangun, surat di tangan. Ia lari cari Dinda, tapi Dinda sudah naik bus ke rumah orang tua di Bogor. Di rumah orang tua, ibunya buka pintu, menangis. "Kamu pulang, Nak?" Tapi bapaknya diam, tak bicara. Dinda tinggal di kamar lama, kosong. Ia lihat foto pernikahan, hapus air mata. Pepeng telepon setiap hari. "Mbak, Ilham kangen. Pulang ya." Tapi Dinda tak bisa. Ia lihat Ilham di video call, menangis. "Maaf, Nak, Mama egois." Sore itu, Arga datang ke kontrakan Pepeng. Ia lihat Ilham di gendongan Pepeng. Bayi tersenyum, mirip Dinda. Arga menangis. "Jaga dia, ya." Ia kasih amplop lagi, 100 juta.
Buat sekolah Ilham. Pepeng terima, tapi matanya penuh luka. Malam itu, Dinda duduk di teras rumah orang tua. Ia buka TikTok, lihat live Pepeng. Pepeng dorong gerobak sendirian, Ilham di kereta dorong. Cilok malam ini spesial, buat Ilham. Penonton kasih gift, tapi Pepeng tak tersenyum. Dinda menangis. Ia tahu, kehidupan baru ini bukan untuknya. Pengakuan Arga. 6 bulan setelah Dinda lahirkan Ilham, pasar malam di pinggiran Jakarta ramai seperti biasa. Lampu neon warna-warni berkelap-kelip, bau sate dan cilok bercampur. Gerobak, cilok Bu Marni, berdiri di sudut. Tapi kali ini hanya Pepeng yang mengadu kuah. Ilham, kini berusia 6 bulan, tidur di kereta dorong samping gerobak. Pipinya merona. Pepeng tersenyum ke pembeli, tapi matanya kosong. Wajahnya jauh lebih tua, rambut mulai beruban, punggungnya bungkuk. Di ujung pasar, Dinda berdiri di bawah pohon beringin. Ia pakai jaket hitam, topi baseball, masker. Ia datang diam-diam, naik angkot dari Bogor. Sudah 3 bulan ia tak bertemu Ilham. Orang tuanya masih marah, tapi ibunya mulai melunak. Kalau kamu mau ketemu anakmu, pergi. Tapi jangan bawa pulang masalah, kata ibunya. Dinda lihat Pepeng dari kejauhan. Ia dorong gerobak pelan, nyanyi kecil, cilok, cilok, buat Ilham, suaranya serak. Dinda menangis di balik masker. Ia mau dekati, tapi kakinya berat. Tiba-tiba, motor gede berhenti di depan gerobak. Arga turun, pakai jaket kulit, helm di tangan. Wajahnya kurus, matanya dalam. Bang Pepeng, sapa Arga pelan. Pepeng lihat Arga, kaget. Mas Arga, ia buru-buru hapus keringat. Mau cilok? Gratis buat mas. Arga tersenyum tipis. Enggak, aku cuma mau lihat Ilham. Ia dekati kereta dorong, lihat bayi tidur. Air matanya jatuh. Dia mirip Dinda banget. Pepeng angguk. Iya, mas. Matanya, hidungnya. Tapi senyumnya kayak ibu saya. Arga pegang tangan kecil Ilham. Aku nggak pantas jadi ayahnya. Tapi aku mau kasih yang terbaik buat dia. Ia keluar amplop tebal dari jaket, 200 juta. Buat sekolah, buat warung. Jangan tolak. Pepeng menolak. Mas, aku nggak butuh. Aku bisa jual cilok. Arga tatap Pepeng lama. Kamu lebih baik dari aku, Bang. Kamu jaga anakku meski bukan darahmu. Aku cuma bisa kasih duit. Suaranya pecah. Dinda lihat dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Ia mau lari, tapi Arga lihat dia. Dinda, suaranya pelan. Dinda gemetar. Ga. Arga dekati, matanya penuh luka. Kamu datang buat Ilham? Dinda angguk, menangis. Aku kangen dia. Aku salah, Ga. Aku egois. Arga peluk Dinda erat. Bau parfum mahalnya masih sama. Aku juga salah, Din. Aku sibuk. Aku cuek. Aku pikir duit cukup buat bahagia. Tapi aku lupa kamu butuh aku. Ia menangis di bahu Dinda. Aku nikah lagi, tapi aku nggak bahagia. Istriku baik, tapi dia bukan kamu. Dinda menangis terseduh. Aku hancurkan semuanya, Ga. Aku nggak pantas balik. Arga usap air mata Dinda. Kamu ibu Ilham. Kamu pantas jadi ibunya. Tapi aku nggak bisa balik. Aku cuma mau bilang, maaf. Dan terima kasih udah kasih aku anak ini, meski aku nggak layak. Pepeng dekati, gendong Ilham yang bangun. Mbak, Mas, kalian ngobrol aja. Aku jaga Ilham. Ia tersenyum, tapi matanya basah. Arga dan Dinda duduk di bangku pinggir pasar. Arga cerita, aku tahu semua dari awal. Aku lihat chat kamu di cloud. Aku marah, tapi aku takut kehilangan kamu. Makanya aku kerja lebih keras. Pikir duit bisa ganti waktu. Tapi aku salah. Dinda pegang tangan Arga. Aku yang salah, Ga. Aku cari perhatian di tempat lain. Aku hancurkan rumah kita. Arga angguk. Kita berdua salah. Tapi Ilham gak salah. Jaga dia, Din.
Pepeng baik. Dia lebih ayah dari aku. Dinda menangis. Kamu gak benci aku? Arga tersenyum pahit. Aku cinta kamu, Din, selamanya. Makanya aku lepas kamu. Biar kamu bahagia. Malam itu, Dinda pulang ke kontrakan Pepeng. Ia gendong Ilham, cium keningnya. Maaf, nak, mama egois. Pepeng peluk Dinda dari belakang. Mbak, kita mulai lagi ya. Dinda angguk, tapi hatinya masih retak. Setahun kemudian, Dinda buka warung cilok kecil di depan kontrakan. Namanya, Cilok Dinda. Ia jualan bareng Pepeng, Ilham main di lantai. Arga datang tiap bulan, bawa mainan, kasih uang sekolah. Ia cerai lagi, tinggal sendirian di rumah besar. Ia sering live di TikTok, cerita pengalamannya, jangan cuek sama istri. Duit nggak cukup. Dinda tulis surat untuk Ilham, simpan di laci. Nak, maafkan mama yang egois. Papa Arga dan Papa Pepeng sama-sama sayang kamu. Mama belajar dari salah. Cinta itu nggak selalu cukup. Tapi penyesalan ajar kita jadi lebih baik. Malam itu, Dinda makan cilok sendirian di warung. Pepeng dan Ilham sudah tidur. Ia lihat langit, bintang berkelap. Air matanya jatuh ke cilok. Pahit, tapi hidup berjalan. Pengakuan Arga jadi pelajaran, cinta butuh waktu, bukan duit. Dan luka, meski tak hilang, bisa jadi bekas yang indah.